join meeting ini. Hopefully after this session kita akan mendapatkan sesuatu. Temanya hari ini adalah how shifting your thinking can change the future ya. Jadi ini gimana kita mengubah pola pikir kita, keluar dari zona nyaman kita untuk menciptakan sesuatu yang baru gitu. Oke, saya akan sedikit perkenalkan. Kenalkan, nama saya Christian Saragi. Saya adalah seorang agile coach di Ekipa. Teman-teman bisa follow atau add me as a friend di LinkedIn by scan this barcode. Oke, kita akan langsung masuk ke slide berikutnya. Oke, kita akan perkenalan dulu dengan Agile Circle. Apa sih Agile Circle itu ya? Mungkin di sini ada beberapa dari rekan-rekan yang baru saja join di event ini, jadi belum tahu apa sih Agile Circle itu. Jadi Agile Circle itu adalah Agile Community of Practice yang dibangun oleh Ekipa. Nah, Ekipa sendiri ini ada di 3 regional, diantaranya Indonesia, Singapura, dan juga Malaysia, seperti itu. Nah, kadang-kadang kita mengadakan event regional seperti ini, dan juga kadang-kadang kita mengadakan event bukan global, tapi event untuk se-Asia Tenggara, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang tertarik untuk lebih tahu lagi tentang Agile Circle ini, nanti bisa di-follow page-nya. Setelah slide ini akan saya tampilkan seperti itu. In total kita sudah lebih growth dari 7.000 partisipan sejak tahun 2016, dan angka ini akan terus bertambah seiringnya waktu dan seiringnya juga kemauan teman-teman untuk belajar dan sharing di event ini, seperti itu. Oke, sedikit introduction tentang Ekipa. Jadi Ekipa itu adalah sebuah perusahaan bisnis konsultan yang fokusnya di bidang agile. Nah, di Ekipa kita bergerak secara entrepreneur. Apa sih entrepreneur itu? Entrepreneur itu adalah kita bertindak sesuai dengan kehendak kita. Tujuannya untuk memfixing sesuatu untuk membuat dunia ini lebih baik lagi. Nah, di Ekipa kita juga dituntut untuk self-organize. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang sudah implementasi agile, menggunakan framework Scrum dan sebagainya. Mungkin lumayan familiar ya dengan self-organize. Jadi self-organize itu basically kita mengatur diri kita sendiri untuk mengerjakan sesuatu gitu. Jadi kita bekerja tanpa bos atau manager. We know the aim and we will try how to make it happen. Dan di Ekipa juga kita menciptakan suasana untuk balance workplace. Jadi kita sendiri yang menentukan waktu kapan kita bekerja dan kapan kita beristirahat gitu. Jadi we are trying to working smarter, not harder. Oke, untuk event sendiri teman-teman bisa follow Agile Circle Indonesia, baik itu di LinkedIn, Instagram dan sebagainya, or you just simply like scan this QR code dan teman-teman akan langsung di direct ke dalam page-nya, seperti itu. Di sini ada beberapa event yang sudah lewat. Biasanya kita menghadirkan pembicara-pembicara yang luar biasa, termasuk hari ini. Pembicaranya lumayan spesial, sangat spesial. Nanti kita akan perkenalan dengan beliau. Oke, nah teman-teman juga bisa lihat Ekipa Events by using this QR atau buka websitenya Ekipa dan cari atau klik di eventnya, seperti itu. Oke, di sini juga saya mau share, kita ada memberikan e-book gratis untuk Start Agile. Teman-teman bisa downloadnya by using this QR atau buka di websitenya ekipa.co.id /start-agile. Oke, next-nya, nah ini juga ada salah satu buku Scaling Up Workbook. Mungkin teman-teman sudah ada yang implementasi Agile dan mau scaling up. Teman-teman bisa download ini dan pelajari how to scaling up team dan sebagainya, seperti itu. Oke, kita akan perkenalan dulu dengan our speaker. Namanya Mas Angga Pratama. Jadi Mas Angga ini sudah cukup berpengalaman di bidang Agile. Teman-teman bisa lihat experience in financial industry since 2004 dan sebagainya. Saya nggak akan menjelaskan profilnya Mas Angga. Mungkin kita bisa invite ya, Mas Angga. Are you there? Oke, cool.
kan. Jadi Mas Angga ini udah lumayan experience nih di bidang agile. Kalau boleh tahu Mas, can you tell us a little bit about yourself, like when you start agile and why? Oke. Selamat datang teman-teman. Aku mungkin coba ngomong mix ya, karena kalau nggak salah tadi ada yang dari Malaysia, ada yang dari Iran gitu ya. But mostly maybe I will speak in bahasa. I'm starting agility actually at 2015 ya. Jadi aku mulai masuk ke agile itu di 2015 ketika aku di banking, tapi memang the whole experience aku start dari tahun 2004 sebagai di financial industry, dari bank, multi finance, sekarang insurance gitu. Jadi pertama kali menerapkan agile di tahun 2015 ketika masih di banking, dan sampai sekarang saya jadi agile coach gitu. Iya, iya. Kira-kira Mas bisa nggak Mas sharing apa sih yang paling berimpact ketika Mas, ini kan ada transisi nih kalau kita lihat nih antara dari sebagai staff biasa yang bekerja di sebuah perusahaan yang non agile dan ketika Mas menjadi bekerja di sebuah perusahaan yang implementasi agile sampai Mas sekarang nih menjadi agile coach. Kira-kira impact apa yang sudah ada Mas berikan ke perusahaan dan apa yang Mas dapat nih ketika implementasi agile? Sebenarnya kalau ngomong agile, impact-nya tetap harus business outcome gitu, nggak ada yang lain. Gitu. Jadi ngomongin agile, mungkin ada yang bilang happiness work, self-organize dan lainnya, buat saya itu just part of it gitu. Tapi the most important thing kalau kita bisa bilang apa yang paling impactful adalah ketika kita bisa contribute di business outcome. Gitu. Saya nggak bilang semuanya saya bisa berkontribut gitu ya ketika dari awal-awal, tapi dari beberapa pengalaman saya ketika kita bisa berkontribusi secara langsung dengan agile way of working dalam business outcome, itu adalah one of the biggest achievement sebagai seorang agile coaches, karena tanpa business outcome agile is nothing lah. Oke, agree. At the end kita akan lihat outcome-nya, business outcome dan juga at the end is business outcome. Oke. It's very interesting ya. Berarti Mas Angga nih kayaknya udah lumayan pengalamannya sudah cukup panjang sepak terjangnya di financial industry dan juga di agile. In total berarti kalau nggak salah udah 4 tahun ya Mas ya? Kalau dari 2015 ya, sekarang 2023. Berarti 7 tahun lebih dikit lah. 7 tahun lebih. Oke. Cool. Oke, jadi nanti teman-teman, Mas Angga akan mempresent sebuah materi yang sangat berimpact ke kita. Nanti juga teman-teman bisa bertanya. Please, if you have any question, please type the question in the chat box. Kita akan coba rangkum. Nanti kita akan walk through satu persatu. Dan nanti kalau misalnya kita ada waktu, teman-teman bisa langsung nanya aja, open mic dan open kamera seperti itu. Oke, without waiting further ado, I will hand over this session to you, Mas Angga. So please continue. Oke, sebentar ya. Yep. Share screen dulu. Mana sih? Bisa kelihatan kah? Kelihatan di share screen? Yes. Udah ya. Oke. Selamat malam semua. Good evening. Kita maunya hari ini nggak terlalu formal ya. Kita lebih banyak diskusi, kita lebih banyak ngobrol, sharing gitu ya. Karena di sini saya cuma bantu untuk shaping the discussion sebenarnya gitu. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau misalnya nanti PowerPoint-nya agak sedikit acak-acakan. Jujur saya baru bikin ketika perjalanan dari kantor ke sini di kereta. Jadi saya tadi baru bikin slide-nya pas saya dari kantor, di MRT, nungguin kereta datang di stasiun, terus transit lagi. Jadi saya bikin sampai tadi di last minute masih bikin. Tapi mudah-mudahan slide yang saya bikin bisa bring the discussion gitu ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak ngobrol lah. Nah, sebelumnya mungkin tadi ada sedikit perkenalan. Jadi saya sekarang saya sebagai agile coach di insurance company, sebagai enterprise agile coach di insurance company. Kalau mau kita saling connect, search aja Angga Pratama. Kayaknya nggak banyak deh yang mukanya kayak saya dan namanya Angga Pratama gitu. Jadi ntar langsung add aja. Saya juga add friend Christian, jadi kalau pasti kelihatan nanti di mutualannya gitu ya. Kalau kita mau discuss di luar
meet up ya monggo, kita saling DM-an gitu, karena saya senang diskusi lah. Nah, sebelum mulai, teman-teman taruh di chat aja ya. Jadi nanti ada di Zoom chat gitu ya. Saya pengen tahu sih berapa banyak sih di sini pakai Spotify, atau jangan-jangan ada yang belum tahu Spotify itu apa gitu. Tapi kalau ada yang punya yang pakai Spotify, ada berapa banyak dan kira-kira musik apa sih yang sering didengar? Santai aja, taruh aja di chat, di Zoom chat. Kita coba lihat satu-satu nanti dari sini. Yuk. Ayo. Siapa di sini yang pakai Spotify? Ada yang dengerin podcast? Podcastnya tuh podcast apa gitu ya? Kalau di Spotify, kalau musik senangnya musik apa? Kalau ini ada pakai Apple Music, oke, nggak apa-apa gitu. Podcast bisnis mantap. Afrodance, Tulus. Saya juga perlu deh. Saya juga tulis ya. Podcast masih itu dong, emang favorit saya juga, Surya dan Darto. Oke, sebentar. Saya put juga deh. Saya suka dengar beberapa musik ini. Yuk. Diketik aja di sini. Tuh. Ayo, siapa lagi yang suka pakai Spotify? Tapi jujur aja saya kalau Spotify, kalau misalnya tadi dibandingin antara Spotify, antara ada YouTube musik juga gitu ya. Jujur aja karena saya seneng dengerin musik, buat saya YouTube musik atau Apple Music itu secara sound tuh lebih bagus. Spotify itu karena dikompres. Ya, YouTube musik sama, saya juga dengerin YouTube musik gitu. Untuk beberapa lagu lebih bagus di YouTube musik malah gitu. Soundnya tuh lebih keluar. Spotify itu karena datanya banyak dikompres, makanya dia lebih cepat streamingnya. Nah, tapi buat teman-teman yang denger Spotify ya, ada yang tahu nggak sih siapa founder Spotify? Ada yang tahu nggak? Coba ditulis di situ deh. Ada yang tahu nggak? Siapa sih yang nemuin Spotify ini? Ayo. Boleh search di Google, boleh cari di Google, boleh. Orang ini cukup terkenal, apa namanya? Yang pasti dari salah satu negara Skandinavia, gitu ya. Dan tiba-tiba mendadak dia jadi milioner, orangnya juga agak susah, agak ribet gitu. Kalau pernah baca biografinya dia, salah satu inilah orang yang nge-disrupt industri lah, yang bikin repot semua orang, semua dunia musik. Daniel Ek, ya benar. Mungkin ada yang berpikir lain siapa foundernya Spotify. Mungkin ada yang enggak, kayaknya bukan si Daniel Ek, yang benar tuh si ini gitu yang nyiptain Spotify. So, kalau kita ngomongin Spotify ya gitu, kita ngomongin mungkin teman-teman udah sering lah lihat gambar ini gitu. Spotify ini kan kurang ajar ya kalau dibilang, nge-disrupt the whole industry. Dia nggak cuma nge-disrupt musik, tapi the whole industry. Semua ekosistem industri itu disrupt sama dia. Ya artisnya lah, ya produsernya lah, ya pendengarnya lah, sampai termasuk royalty scheme-nya tuh ya di-disrupt sama dia, sama si Spotify. Kalau kita lihat zaman dulu, mungkin di sini masih ada angkatan-angkatan yang kita masih dengerin pakai kaset lah gitu, kalau nge-rewind diputer-puter gitu kan, dengerin musik ditaruh side A, side B gitu. Malah kalau di track lagi ke belakang sebelum ada kaset, kita ngedengernya apa tuh, piringan hitam lah mungkin, pakai vinyl lah gitu. Tapi sekarang lagi ngetren lagi lah ya vinyl. Terus tiba-tiba muncul nih di Spotify, kurang ajar nih, dia nongol tiba-tiba. Dibilangnya dulu untuk ngelawan pembajakan, tapi ternyata dia nggak cuma ngelawan pembajakan, dia ngelawan semua industri, dilawan sama dia. Tapi dengan segala kedisruption-nya itu, dia berhasil merubah masa depan lah. Sekarang masa depan jadi berubah. Orang mendengar musik jadi berubah, nggak hanya Spotify, tadi teman-teman ada yang dengar musik, ada yang dengar di YouTube musik gitu ya, dan the whole streaming things gitu. Jadi yang lebih nyusahinnya lagi si Spotify ini, dia yang ngerusak skema royalti buat para penyanyi gitu. Dulu kita dengerin musik itu beli satu album gitu ya, mungkin dulu ada istilah single ya, tapi kita kalau beli musik satu kaset
the whole package gitu. Kaset itu atau CD, ya kita ngomong kaset lah ya. Udah kasetnya mahal, kitanya mahal, terus ada artnya gitu di dalam kan gitu. Kalau ada di covernya ada lirik-liriknya di dalam gitu. Itu mahal biaya produksinya. Tiba-tiba muncul Spotify di mana orang bisa ngeluarin cuma satu lagu doang. Nggak usah ngeluarin satu album, bikin satu lagu lebih murah, royaltinya juga jadi nggak sebesar dulu, tapi orang bisa bikin playlist sendiri, akhirnya bisa bikin album sendiri. Dulu kita bikin album mix itu kan dibilangnya ngebajak kan sebenarnya kalau zaman dulu tuh. Sekarang nggak legal, kita bikin playlist. Jadi apa namanya? Jadi akhirnya karena dia berubah terus gitu ya, dia skema royaltinya juga berubah gitu, dari yang tadinya paling mereka nggak diuntungkan sekarang jadi diuntungkan, jadi akhirnya semua orang masuk ke dunia digital. Akhirnya dia merubah, dia nggak hanya merubah gimana cara orang mendengar musik, dia merubah gimana ekosistem itu berubah. Jadi kalau misalnya kita ngelihat sedikit tentang si Spotify gitu ya ini historinya lah, simpel lah. Saya juga copy paste aja dari internet, kelihatan kan dia mulai dari tahun 2006 gitu ya, dia mulai si Daniel Ek ini si foundernya gitu ya, sama ada partnernya Martin Lorenzon, itu dia bikinlah pertama kali si Spotify itu. Sampai kalau teman-teman ngelihat gimana journey-nya dia sampai sekarang itu cukup nggak mudah gitu. Mereka pernah ngadepin trial, pernah ngadepin pernah dituntut juga. Malah katanya sekarang masih ada tuntutan yang memang belum clear gitu di Spotify. Tapi ya apa mau dikata, kita ngomong Spotify aja gitu ya, dia udah streaming di banyak negara. Saya lupa ini saya ngambil data ini di tahun berapa gitu ya, tapi saya rasa sekarang mungkin udah lebih dari 57 negara. Kita bisa dapetin lebih dari 20 juta lagu di situ. Lebih dari 20 juta lagu itu ada di sana. Dari segala macam genre. Malah dibikinin genrenya sama dia. Malah sama dia juga kadang-kadang setiap hari kita dibikinin playlist. Itu yang saya sukanya dari streaming seperti itu. Sekitar 20 ribuan lagu tuh di-upload. Nggak perlu lagi kita harus ke orang, kita sekarang punya studio simple aja kita bisa. Jadi itu kan ngerubah juga cara orang bikin musik gitu ya. Dan 4,5 juta orang dengerin musik stream every years. Jadi it's change, everything is change gitu. Dan gara-gara si orang ini, si Daniel Ek ini gitu. Jadi jadi anak muda gitu ya. Dulu tuh zaman dulu itu kan lagi perang-perangnya sama pembajakan ya gitu. Kalau nggak salah ada namanya Pirate Bay, masalah gitu. Terus tiba-tiba nih orang nongol, dia bikin streaming musik, aplikasi musik streaming gitu ya, dia coba mendisrupt industri, tapi dulu banyak yang menentang gitu, karena dia bilang, lu apa bedanya sama pembajakan gitu. Karena untuk lo bikin itu bisa legal ya, lo harus kerjasama dong sama label musik gitu. Jadi dengan segala cara itu dia sangat persisten gitu, bahwa dia yakin Spotify-nya akan merubah cara orang akan menikmati sebuah musik gitu. Dia ngelihat di masa depan, di future nanti orang akan mendengarkan musik itu dengan cara yang berbeda. Nah, kalau tadi kita ada yang tahu, oke, foundernya si Daniel Ek namanya, gitu. Dia udah jadi orang kaya lah sekarang, miliuner. Tapi ada yang kenal orang ini siapa? Ini bukan Daniel Ek, by the way. Hanya mirip ya? Hanya mirip aja sama botaknya. Tapi ada yang kenal nggak ini siapa? Coba yang pasti bukan Steve Jobs sih. Bukan. Itu juga nggak sebegini bentuknya. Ini mungkin salah satu orang yang banyak orang lupa gitu ya. Tapi diartikulasi dengan baik di sebuah serial judulnya The Playlist di Netflix. Jadi kalau misal teman-teman punya Netflix, cari serial judulnya The Playlist. Itu film tentang history of Spotify. Walaupun Spotify banyak dramatisasi gitu ya, namanya juga buat film ya, nggak yang benar-benar real banget gitu, tapi itu sangat mengartikulasi peran dia dengan baik gitu. Jadi ini orang namanya Pirsurdin, dia tuh veteran musik profesional. Ya, ini orang udah tua. Pada saat itu ketika Spotify muncul, dia pun juga udah tua dia. Dia orangnya sangat tradisional. Dia veteran musik gitu ya. Dia dulu ex managing director Sony Music di Swedia. Dan di awal 2000-an dia salah satu orang yang sangat memerangi pembajakan saat itu. Nah, dulu tuh ada yang namanya Pirate Bay. Ya, saya yakin lah teman-teman pasti ada yang pernah pakai Pirate Bay, kan nggak cuma musik ya, film segala macam. Tapi kayaknya sekarang udah nggak bisa kan ya, udah ditutup lah. Walaupun banyak situs-situs bajakan yang lain lah. Tapi itu diperangin habis-habisan sama si Pirsurdin ini gitu, sampai masuk ke pengadilan dan segala macam. Dia sangat benci banget sama yang namanya pembajakan gitu.
Terus di tahun 2008 dia pindah ke Universal Music Swedia. Ini salah satu label juga, dia jadi managing director juga di sana. Yang menarik dari Peter Surdin ini dia bilang bahwa yang menarik dari salah satu foundernya si Pirates Bay, dia bilang lu itu orang tua. Dia ngomong ke Peter Surdin, lu tuh udah tua. Cara lu berbisnis musik tuh udah nggak bisa begini. Makanya kenapa Pirates Bay itu laku, dia bilang begitu. Kenapa orang download Pirates Bay? Kalau memang itu salah, memang itu ngebajak. Tapi lu sebagai musisi ditolong sama dengan Pirates Bay, orang jadi tahu lagu-lagu yang tadinya nggak lo jual. Lo ngejual kaset mahal, lo ngejual CD itu mahal, gitu. Sedangkan orang masa cuman orang tertentu sih yang bisa dengerin musik, orang punya duit aja sih yang dengerin musik. Terus dia bilang, oh, lu bisa dengerin di radio lu dipotong iklan, dia bilang. Jadi si Peter Surdin ini sangat konsep dia enggak, lo musik, dunia musik itu ya seperti ini. Gitu. Kita kontrak artisnya, masuk ke label, lo gue kontrak berapa album, lo bikin lagu di situ, pokoknya harus jadi satu album, syukur-syukur gue bisa rilisin lo yang namanya single, misalnya gitu. Tapi mostly dia pasti pakai album. Dan kenapa Swedia ini sangat maju? Swedia itu salah satu negara yang maju dalam dunia musik pop. Gitu. Saya nggak akan ngomong detail, tapi kalau teman-teman tahu Britney Spears, Backstreet Boys, itu awalnya dari Swedia semuanya, lagu-lagunya. You can search it. Gitu. Jadi dia sangat concern banget dan dulu sangat besar sekali industri musik di Swedia. Tapi tiba-tiba dia ketemu nih sama si Daniel Ek gitu. Jadi waktu pertama kali dia ketemu sama si Daniel Ek itu dia lihat, ini gue tunjukin, gue punya aplikasi baru namanya Spotify. Dia main, wah ini apa bedanya sama pembajakan, dia bilang. Dia marah gitu. Ini nggak ada bedanya, sama aja. Enggak, lo denger musik caranya harus kayak begini. Hingga akhirnya, jadi dari cerita itu hingga akhirnya dia justru menjadi salah satu early believers di awal-awal Spotify. Spotify tanpa trust dari dia mungkin akan beda sih historinya. Akhirnya Universal Music itu menjadi salah satu label pertama yang join Spotify untuk dia bisa publish musik-musiknya di sana. Dan menariknya di tahun 2014 atau 2015 gitu ya, 2014 ada sebuah summit gitu ya di Universal Music Group, ini tahun 2014 dia bilang, lo coba ngeliat data gitu. Kita sekarang convert Spotify dari free ke premium. That's how we make money di Spotify. Kita ngebunuh yang namanya piracy. Ini masa depan dan lo nggak bisa berhenti itu. Sebenarnya dia mengartikulasi, dia bilang bahwa Spotify pembajakan tuh nggak akan bisa berhentiin. Ini sebenarnya mindset yang sama yang diusung sama Steve Jobs ketika dia pertama kali bikin Apple Music atau iTunes gitu ya, bahwa sebenarnya apa sih piracy itu? Piracy itu ternyata future. Itu lucunya gitu, dia waktu itu berpikir seperti itu. Pembajakan tuh masa depan. Kenapa? Ya karena ini eranya. Gimana cara orang bisa mendapatkan musik secara mudah, gampang, dan murah. Jadi ide-nya adalah gimana cara kita bikin ini menjadi sebuah hal yang legal. Gitu. Jadi ketika kita bicara soal inovasi gitu ya, kita bicara tentang masa depan, saya mau ngambil angle bukan dari foundernya, bukan dari seorang inovatornya. Gimana kita coba diskusi di sini, kita mengambil angle non-inovator, orang yang ada di belakangnya isi inovasi. Jadi ketika kita ngomong inovasi nggak harus dalam digital product gitu, bisa transformasi, organisasi transformasi, business transformation. Gimana orang-orang skilling kita, orang-orang yang awalnya dia punya fixed mindset yang nggak bisa berubah, kalau mereka nggak believe gitu ya sama early adopter kita, kadang-kadang yang namanya inovasi atau perubahan itu akan susah terjadi gitu. Nah uniknya si Surdin ini, dia akhirnya dia bikin sebuah inovasi namanya Pop House. Pop House itu digital music entertainment. Salah satu yang menarik dari dia ini adalah dia bikin namanya ABB Voyage. Ini jadul banget ya, tapi saya suka bandnya by the way. Mungkin teman-teman ada yang tahu ABB? Gawat nih, kalau cuma saya yang tahu gawat banget deh. ABB itu musik zaman dulu itu, dan saya senang banget lagu-lagunya gitu ya. Jadi bikin nama ABB Voyage gitu. Jadi sebuah teknologi stunning virtual concert residency. ABBA itu tahun berapa? 60-an, 70-an, udah pada tua, bahkan udah ada yang meninggal sekarang, tapi dia bisa bikin konser secara virtual. Ini saat itu sangat sangat groundbreaking banget saat itu. Bisa dilihat di YouTube, beritanya banyak di mana-mana gitu ya. Dan yang menarik ya, si ABBA ini, ketika ini diluncurin, dia malah menghasilkan banyak uang di tahun 2020 ketimbang tahun 81. Jadi ketika ABBA itu bisa dibilang semi bubar gitu ya, kan itu kan
isinya tuh cewek-cewek cowok-cowok ABB itu musisi cewek-cewek cowok-cowok, mereka saling nikah gitu ya, terus bubar gitu, karena berantem ya bubar akhirnya gitu. Malah foundernya salah satunya ada yang ngalamin demensia atau Alzheimer, saya lupa gitu, sampai dia tuh udah lupa sebenarnya lagu-lagunya dia sendiri gitu. Jadi tapi ternyata pas muncul Pop House, ini salah satu kreasinya si Pierre Sardin sendiri, bahwa kita bisa menghasilkan uang dari apa yang udah ada zaman dulu, dari katalog yang ada udah zaman dulu, lo bisa ngasilin uang lebih banyak lagi. That's the future gitu. Akhirnya salah satu project Pop House yang lagi dia kembangin sekarang, walaupun belum gitu ya, itu adalah gimana dia bisa bikin konser The Beatles virtual gitu. So bayangin dari orang yang sangat sangat tradisional gitu ya, seorang eksekutif tradisional, tiba-tiba dia ketemu sama anak muda gitu yang inovator, sampai akhirnya dia bikin sebuah inovasi sendiri. Nah, sekarang slide berikutnya ini menarik. Tahu ya, pasti teman-teman orang ini ya gitu. Kalau senang nonton Marvel gitu ya, dia Stan Lee, dia salah satu buat saya ya dewa komik lah. Kebetulan saya senang baca komik gitu, dia dewanya komik lah. Dia bikin Spider-Man, Iron Man, Captain America, dan segala macam yang kita tonton itu semua di film. Ini adalah sebuah cerita tentang penolakan, the story of rejection. Bayangin, ide pertama Spider-Man ketika dia bikin, dia kasih ke publisher, itu ditolak sama publisher. Terus kata-katanya kayak begitu. Jadi ketika dia kasih ke publisher gitu ya, si Stan Lee, si publisher ngomong, "Stan, this is the worst idea I ever heard." Kenapa gitu? Dia bilang, ya, first, people hate spiders. Ya, which nggak salah. People hate spiders. And then you make a book called Spider-Man. Gitu. Pada saat itu, back then, all superhero is a man, not a teenager. Jadi rata-rata mereka superhero itu rata-rata orang-orang yang udah dewasa, badannya gede, keker gitu kan. Zaman dulu seperti itu, apalagi era-era Superman, Batman, dan yang lainnya. But you cannot make a superhero a teenagers. Karena saat itu teenager hanya menjadi sidekick. Teman-teman ingat, Batman pasti punya Robin. Robin itu teenagers. Dan most teenagers itu pasti jadi sidekicknya superhero yang lebih gede. Jadi nggak ada superhero itu anak muda. Dan si Stan Lee ketika dia bikin Spider-Man, dia kasih personal problem ke karakternya. Artinya dia mau bikin karakternya lebih deep lagi gitu, bahwa dia anak muda gitu. Dia punya problem, dia punya masalah-masalah anak muda saat itu gitu. Jadi you cannot make a superhero that have personal problem if he's supposed to be a superhero. Superhero tuh nggak boleh ada problem. Lu tuh superhero. Ditolak mentah-mentah sama publisher. Si Stan Lee gila. Udah mikir setengah mati begini gue ditolak gitu. Sampai akhirnya dia persisten, dia terus ya, dia ketemu publisher lain udah gitu. Dia ketemu publisher yang sama, akhirnya dia bisa rilis Spider-Man itu, dan teman-teman tahu ya, sekarang Spider-Man jadi the biggest franchise, one of the biggest franchise in the world. Gitu. Bisa ngeliat pertama si Pierre Sardin, when he believe there's a future, gitu. Stan Lee pernah ngalamin rejection. Stan Lee ini waktu kejadian ini masih muda, masih 30-40-an tahun. Dia ketemu publisher itu juga orang-orang yang enggak, superhero harus begini. Dia ngeluarin sesuatu yang beda. Kejadian si Stan Lee ini dia nggak dapet trust dari orang itu dulu awalnya. So, apa sih yang bisa kita ambil nih dari cerita ini? Bayangin kita seorang inovator. Mungkin saya nggak akan bicara gimana untuk bikin inovasi yang baik, gimana untuk bikin perubahan yang baik. I believe you all know about all of that lah gitu ya. Gimana kita belajar tentang inovasi itu udah banyak lah ya materinya di mana-mana. Kipa sendiri juga beberapa kali ngadain meetup tentang inovasi gitu. Tapi apa sih sebenarnya kalau kita mikir, tapi kok banyak inovasi yang fail? Apa sih yang bikin fail? Di luar faktor-faktor lainnya lah. Salah satu yang saya dapat gitu ya, untuk kita bikin sebuah inovasi itu kita harus bisa ketemu orang yang believe sama apa yang kita bikin, terutama ketika orang itu berasal dari organisasi yang sangat tradisional. Ketika kita ngomongin inovasi, itu nggak hanya bikin digital product, bener ya? Kita nggak cuma bikin aplikasi yang wah, nggak cuma bikin komik, nggak cuma bikin apapun itu. Kita mau bikin transformasi di sebuah organisasi, kita mau bikin transformasi organisasi, kita mau bikin transformasi bisnis, transformasi di dunia digital, di sebuah organisasi. Ngomong aja kita organisasi di kantor.
Itu adalah sebuah inovasi. Tapi itu nggak akan pernah terjadi kalau kita nggak dapat belief dari exco kita, dari BOD kita. Seberapa banyak sih transformation yang gagal di company? Banyak kan gitu. Sekarang nanti undang si konsultan A, bikin babak-babak, gagal. Oke, panggil lagi konsultan B, bikin, gagal. Ganti leaders, ubah lagi semuanya. Nggak akan pernah jadi. Padahal kita udah punya konsep yang bagus, dan it will works gitu. Transformasi it will works. Tapi ketika kita udah sampai ke atas, nggak ada yang believe, ketika orang yang sebelumnya kita kita sebutnya the traditional people lah ya gitu. Mungkin saya nggak ngomong orang tua lah gitu, karena nggak semuanya itu tua gitu. Tapi dia ngelihat enggak, yang benar tuh bisa seperti ini, tapi dia nggak believe dengan transformation itu, dan it will not go anywhere. Seberapapun kita keras mencoba, mungkin bisa, tapi lama banget karena kita nggak dapat support. Kita nggak ada kayak si Pierre Surdinnya itu tadi. Jadi ketika kita mau ngelihat ke masa depan itu nggak akan pernah berubah kalau nggak ada orang-orang seperti Pierre Surdin. Teman-teman mungkin bisa ngelihat hal-hal, kita ngomong tentang Google misalnya. Saya nggak ada di sini. Waktu Sergey Brin sama Larry Page dia bikin yang namanya search engine pertama kali, dia bikin PageRank pertama kali. Dia punya early believer saat itu, yaitu visinya dia saat itu. Venture capitalnya dia. Venture capitalnya siapa? Ya orang kaya kan saat itu kan. Yang udah punya banyak duit lah, dia udah punya bisnis banyak dan segala macam. Semuanya mirip. Ceritanya tuh mirip-mirip semuanya. Kita tuh nggak akan pernah bisa bergerak sendirian kalau kita nggak bisa dapetin full support dari orang-orang quotes-unquote seperti Pierre Surdin tadi. Itulah yang kadang-kadang innovation kita gagal, karena kita mikir gitu, kenapa sih kok nggak jadi gitu inovasinya? Kok nggak kemana-mana gitu? Nggak bergerak kemana-mana gitu, padahal implementasi udah benar, budget udah keluar banyak, coba dilihat yang di atasnya gimana. Oh, enggak kok, bos saya percaya kok BOD kita, bukti kita ada Steerco. Macam gitu, kita ada Steerco tiap hari, tiap bulan. Nah, nanti kita bahas sebenarnya harusnya kayak gimana sih support dari mereka gitu. Karena idealnya gitu ya, untuk kita merubah masa depan tuh macam-macam ya. 10 tahun lagi tuh udah masa depan. Sekarang kalau kita ngomong 3 tahun lagi tuh udah masa depan, karena cepat banget ya perubahan itu gitu ya. Kalau kita lihat journey-nya gitu, kita udah bikin sesuatu. Yang pertama harus ada itu adalah trust dulu. Bayangin kalau misalnya saya punya company gitu ya, kalau teman-teman udah punya company, teman-teman punya yang namanya corporate gitu ya, wah gue udah punya big business gitu, terus tiba-tiba ada anak muncul, gue mau bikin begini. Yang harus kita embrace pertama kali trust. Oke, gue percaya nih kayak bisa nih. Of course with more data dan yang lainnya gitu, tapi kita harus defaultnya, oke, apa yang lo mau bikin sih? Journey pasti berawal dari trust. Udah gitu kita support. Yang menarik adalah ketika kita mau bikin yang namanya perubahan gitu ya, kalau kita menjadi seorang stakeholder, kita menjadi seorang manager adalah, oke, gue support, lo ntar bikin laporan ke gue ya tiap minggu. Oh, it's not gonna work, percaya deh. Kalau cuma suruh kita minta bikin, nggak ada work. Kalau kita balik ke sedikit teori Scrum ya, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar teori Scrum. Sprint review itu apa sih? Getting feedback. Siapa sih yang harus datang di sana? Stakeholders. Kalau perlu direkturnya datang. Gitu. In my company now, gitu, every sprint review, all exco will come. Get direct feedback. Jadi ketika kita mensupport itu nggak cuma dengan oke, gue percaya gue kasih budget, itu enggak. You hands on it gitu. Ketika kita menjadi stakeholder yang baik, jadilah stakeholder yang benar gitu. Kasih feedback, direct feedback, bikin one-on-one meeting mungkin sama product owner-nya gitu. Apapun perubahan yang mau dibangun, karena kita tahu it will be change the future. Apapun perubahan yang kita bikin, it will be change the future. Nah, tapi yang paling susah, oke, gue udah support dan segala macam. Berani nggak? Berani nggak take the risk? Nah, ini kan paling susah kan. Tapi kalau gagal gimana ya? Bayangin gue jadi manajer gitu, ntar gue gagal, udahlah, kita yang biasa-biasa aja. Oke, gue percaya, gue udah support, tapi ntar gagal gue, ini masalah nih nanti nih. Nah, ini part yang paling penting gitu. Are we willing to take the risk? Pertanyaan gitu. Ketika waktu pertama kali Pierre Surdin percaya gitu sama si Daniel Ek gitu, dia tahu ada risikonya. Karena dia pertama kali yang mengizinkan Universal itu untuk masukin lagu-lagunya di Spotify.
Dan dia tahu skema apa royalty akan berubah. Yes, there will be a risk. Yang namanya inovasi, yang namanya perubahan itu cuma dua hasilnya, sukses atau gagal. Nggak ada yang di tengah-tengah, sukses atau gagal. Dan itu bisa jadi 50-50 jadinya. Nah, masalahnya kita mau embrace nggak sih risk-nya? Jadi kita tanya sama diri kita sendiri, bayangin kita ini bukan seorang inovator ya, gitu. Bayangin kita seorang manajer, kita seorang stakeholder, mungkin kita seorang head di sebuah organisasi gitu. Lu mau nggak sih ngambil risiko gitu sebesar ini? Karena inilah yang bisa ngebentuk masa depan nanti gitu. Dan ini nggak hanya berlaku di organisasi, ini nggak hanya berlaku di startup, ini nggak hanya berlaku di mungkin company kecil. Maybe it will be ini berlaku pun juga dalam skala negara. Ini bayangin deh, ini negara kita ini, ya berapa banyak sih milenial Gen Z yang ada di sini? Oke, ini bisa bikin ini sih udah jago-jago dan segala macam. Tapi berapa banyak stakeholder negara ini yang bisa trust sama anak-anak ini? Ujung-ujungnya masuknya politik lagi gitu. Jadi untuk merubah masa depan itu kita nggak bisa ngandalin gua mau ngedisrupt gitu. Oke, lu mau ngedisrupt gitu. Tapi yang bisa benar-benar ngerubah itu adalah kalau kita bisa dapetin, we can get the winner, gitu ya, orang-orang yang memang mau berubah cara berpikir untuk support apa yang kita bikin. Itu bahkan dari pengalaman saya, itu salah satu faktor kuncinya sebenarnya. Di luar, akhirnya kita bisa mempenetrasi ke market, mempenetrasi ke organisasi yang dan lain. Jadi kalau misalnya kita get back gitu ya, kita lihat di sini sebenarnya apa sih behavior yang dibutuhin sama sebagai seorang pemimpin atau leaders gitu untuk embrace change. Ini saya ngambil dari Kelly Service, saya bikin ada quote lah ya di bawah. Yang pertama, apapun yang kita kerjain gitu ya, apa yang kita kerjain itu adalah tujuannya adalah untuk berubah. Make change thinking a part of everything you do. Jadi bayangin kalau kita adalah seorang leaders, thinking about, ini status quo, berubah. Selalu begitu cara berpikir. Ini ada status quo. Kenapa bisa jadi status quo? Kenapa kita stuck? Dan kadang-kadang jawabannya itu bisa sangat-sangat out of the box, jawabannya itu bisa nggak seperti yang kita pikirin, but we need to embrace gitu. Kalau misalnya kita dengerin ada anak-anak muda yang bilang bahwa enggak, kita harus begini, dan we have to trust. Default pertama itu adalah gimana kita bisa trust dulu gitu dalam bentuknya. Itu karena kalau itu gue kayak nggak percaya nih sama yang dibikin, udah we will going nowhere. Gitu. Jadi ini mungkin kembali lagi gimana kita bisa memberikan empower yang gede gitu ke tim kita sendiri. Kemudian purpose-nya pun juga harus clear sebenarnya. Banyak kan kita ngelihat bahwa kita mau transformation. Wah, itu kan bahasa-bahasa yang sangat umum banget ya didengar gitu. Kita mau transformasi pokoknya. Kita organisasi mau transformasi. Tapi purpose lo apa? Kenapa mau transformasi gitu? Kita mau agile, agile is part of transformation. Bahkan sebenarnya buat saya kita ngomong agile transformation kadang-kadang udah nggak relevan lagi karena kita ngomong just a transformation. Agile is a must. Udah nggak ada lagi agile transformation. Karena kalau ngomong agile transformation apa yang ditransform gitu? Cara kerja tapi bisnisnya gitu-gitu aja untuk apa juga? Makanya purpose-nya harus clear. Gue mau transformasi apa yang mau gue transformasi gitu? Goal gue apa? Gue mau naikin income jadi 3 kali lipat. Misalnya, berarti gue harus transform. Nah, udah gitu get back ke belakang. Gue mau employee engagement gue naik jadi 100% misalnya. Which jangan ya, ada sampai 100%. Tapi purpose-nya harus clear. If you become a leader, purpose-nya harus clear. Kalau kita juga trust sama sesuatu, kalau kita punya clear purpose, gue bisa tahu gitu bahwa apa yang dilakuin sama tim, apa yang dilakuin sama si inovator ini gitu ya, itu akan ke arah ke tempat yang benar selama purpose kita clear. Kita harus tahu kenapa kita ngelakuin ini. Gitu. Kemudian selalu cari aja opportunity yang ada gitu. Karena masa depan itu nggak bisa ditunggu gitu. Harus dicari. Keep looking to the future. Gitu. Kalau kita belajar tentang maksudnya kita ngomong sedikit tentang agility gitu ya. Di mana kita kalau di dalam agile itu kan cara kerjanya merilis sesuatu secara iterasi gitu ya, kecil-kecil kita keluar, itu kan kenapa kita melakukan itu supaya meminimalisasi risiko gitu ya,
menghindari keluar cost atau budget yang besar di awal gitu ya. Udah gitu meminimalisasi, bisa mendapatkan feedback juga lebih cepat. Kita bisa mempelajari apa yang kita rilis menjadi lebih cepat gitu. Dan cara untuk menemukan future itu gitu, untuk menemukan masa depan itu, lu harus rilis sedikit-sedikit gitu. Karena biasanya cara kerja kita itu kan bikin project gede, dana miliaran, udah. Ini kalau gagal ya udah gitu. Kalau gagal ya gue nggak akan mau berinovasi lagi, itu risky gitu. Tapi itulah kenapa untuk mencari opportunity itu ya rilis dengan agile way of working gitu. Kita rilis segala sesuatunya kecil-kecil. Begitu juga transformasi. Big Bang ya mungkin beberapa company sukses gitu, tapi saya lebih senang approach yang kita start small, kita scale gitu. Jadi bikin sesuatu lebih stabil. Sehingga kita bisa mendapatkan organisasi yang lebih modern lah, organisasi di masa depan. Kemudian yang terakhir adalah, nah ini kan yang biasa selalu terjadi gitu ya. Kita punya ineffective proses, sebenarnya kita punya model yang existing gitu ya, tapi kita nggak mau mendiscard karena kita ngelihat, ya gue jalan begini aja udah oke kok. Coba bayangin kalau misalnya para disruptor yang ada sekarang mereka bilang bahwa oh kita sekarang pembayaran oke kok, semua pakai uang gitu, cash segala macam masih oke aja kok gitu, nggak ada masalah. Bayangin kalau semuanya berpikirnya begitu, nggak akan ada itu yang namanya mobile banking lah, nggak ada yang namanya flash lah atau e-money lah, nggak akan ada yang namanya QRIS atau KRIS gitu ya. Karena kan berubah, kita membayar pun berubah gitu. Itu kenapa? Karena depannya ada trust dulu gitu. Bayangin kalau regulator yang nggak trust juga, nggak percaya gitu kalau orang bisa bayar dengan digital, ya nggak akan ada juga. Gitu. Jadi kita harus melihat bahwa ini kayak cara yang gue lakuin ini udah old deh. Salah satu ceritanya si Piers Jordan itu ketika dia mulai terbuka matanya gitu ya dengan adanya Spotify, dia tuh sempat bilang bahwa gila, gue lama-lama extinct nih, gue bisa hilang nih dengan adanya digital seperti ini, dengan adanya perubahan seperti ini. Mungkin kalau saya kasih sedikit trivia gitu ya, kalau teman-teman saya kebetulan suka nonton film gitu ya. Sekarang kan dunia film itu udah sangat modern banget dengan banyaknya CGI, orang bisa bikin special effect dengan komputer segala macam. Zaman dulu kalau mau bikin monster atau robot-robotan jalan, itu pakai modelnya kalau nggak animatronik, pakai robot gitu ya. Atau dia bikin animasi itu yang dibikin pakai boneka terus digerakin satu-satu gitu. Aku lupa judulnya. Stop motion. Ada istilah namanya stop motion. Stop motion itu kalau teman-teman lihat film animasi itu yang bentuknya kayak Shaun the Sheep itu stop motion. Dia kan pakai lempung gitu ya, pakai lilin terus digerakin foto. Zaman dulu tuh special effect kayak begitu. Sampai akhirnya keluar film Star Wars yang pertama kali menerapkan CGI. Computer graphic interface, saya lupa. Singkatannya pakai CGI. Itu sampai si special effect bilang gila, gue mati, habis. Muncul lagi film judulnya Jurassic Park, lebih robust lagi menggunakan CGI, gila, mati nih, habis gue. Jadi para stop motion artis nih dia bilang gila, gue bisa mati. Dunia udah berubah banget, udah cepet banget. Gitu. Kenapa teknologi itu bisa jalan gitu? Ya karena para produsernya believe gitu. Ini bakal jadi masa depan. Gitu. Jadi merubah masa depan itu, changing the future, nggak cukup hanya seorang disruptornya aja, nggak cukup mungkin saya bilang si inovatornya, si foundernya, itu nggak akan cukup gitu. Ya mungkin kalau kita punya resource yang sangat banyak banget, mungkin iya ya. Tapi kalau pada akhirnya nggak ada orang yang trust gitu, nggak ada orang yang bisa believe, kita nggak bisa merubah. Leaders yang ada baik di dunia bisnis, leaders yang ada di organisasi, leaders yang di pemerintahan yang nggak believe, then we will going nowhere. Nggak akan bisa kemana-mana. Makanya buat saya inovasi itu dua hal lah gitu. Salah satu faktor perubahannya itu adalah di mana produk kita sendiri kita bikin, arah transformasinya mau ke mana. Tapi yang most important thing adalah kita bisa mendapatkan support dari stakeholder secara full. Dan ini juga tadi saya juga sebut ada transformation di organization gitu ya, kita mau mentransform organisasi. Selama yang namanya para board of management atau board of director-nya gitu dia nggak
Oke, kita bikin transformasi tapi cuman begitu aja gitu ya, cuman hanya selembar stilco ujung-ujungnya dan we will going nowhere. Mereka harus involve 100% di dalam gitu. Makanya di salah satu nih slide terakhir saya gitu ya, simpel aja slide saya. Gimana caranya gue bisa dapetin itu? Saya selalu punya konsep adalah go with the winner. Ini dulu salah satu bukan konsep lah ya, mindset lah yang dulu mungkin saya sharing sedikit pengalaman saya gitu. Dulu waktu pertama kali saya menerapkan gimana kita bekerja agile di bank gitu ya, di banking, ya paling pertama Scrum lah ya dulunya paling umum gitu. Itu dulu masih barang nggak ada yang tahu itu apaan lah, agile itu apa, Scrum itu apa. Kebetulan waktu itu saya harus bekerja partnership sama salah satu e-commerce di Indonesia yang waktu itu yang sekarang udah besar banget. Jadi dulu tahun 2015 kita harus partnership sama si e-commerce itu untuk bikin payment gitu ya, bikin payment host to host. Dulu karena saya ini orang IT dulu. Kita bikin project itu dulu kerja itu ya project tuh bisa 3 bulan, 4 bulan baru selesai. Itu 3 bulan tuh cepat loh project itu dulu. Karena kita bekerja dengan cara waterfall dulu. Kita punya banyak proses yang harus dilakuin. Ketika saya mulai partnership sama si e-commerce ini gitu. Oke, saya ditanya nih sama si e-commerce, oke enggak bisa berapa lama enggak bikinnya gitu. Ya saya paling cepat 3 bulan lah. Enggak bisa 3 bulan dia bilang. Kita paling cepat tuh 2 minggu. Wah, saya kaget loh. Bikin apaan 2 minggu gitu. Gimana caranya lo bisa bikin 2 minggu? Nah, di situ pertama kali saya bersentuhan dengan namanya agile gitu. Oh iya, ternyata ada namanya sprint. Oh, apa sih ini sprint? Tanpa ada training atau apa sih, baca-baca sendiri aja di internet. Udah gitu saya ngomong sama kebetulan CTO saya, gitu. CIO saya. Ini kita harus jalan seperti ini. Kebetulan saya saat itu, secara kebetulan, I'm go with the winner at the moment. Ternyata saya punya CIO dan CTO yang ternyata dia believe gitu bahwa itu gonna work. Itu memudahkan saya bekerja saat itu. Jadi ketika itu udah terjadi, saya bikin the first squad gitu. Squad pertama yang saya bentuk saat itu. Asal-asalan aja bentuk orang, kita nggak tahu kok ide apa teorinya kayak gimana. Saya orang security, ada developers, ada dulu sebutannya business manager, walaupun sekarang sebutannya product manager. Kita dulu di satu tempat, terus udah gitu saya ngobrol ke beberapa head-head yang ada gitu ya, bahwa kalau kayak gini, karena kan saya di banking gitu ya, jadi security itu kan sangat ketat sekali gitu. Jadi saya bisa saya dulu sempat nego, kalau untuk project gue yang kayak gini bisa nggak sih kayak begini aja, kan idenya sama gitu. Oke, terus berikutnya kalau kita mau deploy bisa nggak sih lebih cepat begini. Saya ngomong sama semua head-head yang di sana, tapi karena saya go with the winner, with my own CIO, itu bikin hidup saya lebih gampang saat. And it works. Akhirnya dalam 1 tahun itu kita bisa integrasi dengan banyak partner, more than 40 saat itu. Dan sampai sekarang pun berjalan gitu. Jadi salah satu yang saya banggain lah saat itu. Walaupun kita nggak nyebut itu agile atau apa saat itu, karena belum tahu gitu. Nah itu pertama kali saya bersentuhan dengan dunia agile. Jadi kalau ada yang tanya gimana caranya ya, gue di organisasi itu susah, coba liatin aja deh di BOD-nya atau Board of Management atau Board of Director-nya atau C-level-nya. Kira-kira ada nggak ya yang ini mindset-nya ini masih open, orang ini open, bisa diajak diskusi, bisa berubah. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Then we call it go with the winner. Ngobrol bareng, engage bareng, biar orang ini 1 atau 2 orang ini nanti yang mau emphasize ke para bos-bos yang lain. Ibaratnya kayak begitu. And it works. Saya bisa bilang it works. Sometimes it needs time, but it works. Gitu. Karena tanpa ada trust dari yang di atas itu nggak akan jalan. Makanya kembali lagi kita ngomong inovasi itu, kita ngomong masa depan, itu nggak akan pernah bisa jalan kalau nggak ada mindset shifting dari para leaders kita. Gitu. Nah, kalau teman-teman sini ada yang Scrum Master, ada yang Agile Coaches gitu ya, atau mungkin ada Product Owner, ya itu salah satu tugas kita sih sebenarnya. Kita jangan nyerah juga gitu bahwa aku nggak bisa transform di sini, gue pindah aja lah. Ya kecuali kok udah riuh banget ya gitu ya pindah ya, itu hal. Tapi tugas kita sih sebenarnya apa sih sebagai Agile Coach, sebagai Scrum Master gitu ya, atau mungkin Product Owner, kita bisa meyakinkan para stakeholder kita, para bos-bos kita kalau this is the future. Gitu. Kita nggak cuma memfasilitasin sprint event lah, nggak cuma ngefasilitasin retrospektif lah, nggak gitu. It's more than that gitu. Sebagai Agile Coach atau Scrum Master gitu untuk bisa start sama kita mapping nih winner itu mana aja.
untuk bikin kerjaan kita lebih simpel, lebih gampang. So mungkin itu aja yang aku mau sharing ya. Sorry nih kalau misalnya sangat sederhana, tapi mudah-mudahan dari sini kita bisa bikin open discussion buat teman-teman kalau ada yang mau discuss gitu ya. Bisa put di chat atau mungkin nanti langsung ngobrol juga, ayo gitu ya di sini, feel free habis itu. Itu aja coba dari aku, Mas Chris. Oke, thank you Mas Angga. I think it's very valuable things ya untuk kita teman-teman. Jadi kita bisa belajar nih. Kalau yang saya tangkap tadi ini yang salah satu yang it's very important, it's kita berpindah nih dari fixed mindset ke growth mindset, di mana intinya kita punya growth mindset dulu, ada kemauan dulu seperti itu. Nah, yang tidak kalah menurut saya tidak kalah penting juga memang go with the winner. Ketika kita mau melakukan transformasi, kita harus cari dulu nih, ada sedikitnya political view ya, kalau bahasa kerennya ya, Mas Angga ya. Political view, siapa nih kira-kira yang bisa membantu kita. Oke, di chat ini memang belum ada pertanyaan. Mungkin di sini teman-teman ada nggak yang mau sharing atau mungkin bertanya? Mumpung ada Mas Angga di sini, Mas di perusahaan saya udah gini-gini nih Mas gitu. Mungkin ada yang mau consult dan sebagainya. I think di sini kalau kita lihat dari attendance list-nya ada beberapa juga yang dari Scrum Master dan juga Agile Coach, even Product Owner atau mungkin Business Owner di sini. Gimana sih kita bisa melakukan transformasi gitu? Apakah butuh budget, butuh apapun? So feel free guys, if you want to ask, please just open your mic and then talk to us. Oke, belum ada. Oke, ada 2 partisipan yang raise hand. Just please open your mic, guys. Ini dari Mbak Regi, sorry ya, Mbak Regi ya. Regi. Oh ya, sorry, Mas Regi, sorry. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya. Ya, Oke. gimana Mas Regi? Ya. Oke, tadi kan ngomongin ini ya, kebetulan Mas Angganya tadi sebelumnya kan di IT, sempat di IT, jalanin satu project gede, gitu. Nah, saya juga kebetulan di IT, ada rencana memang kita mau jalanin, kalau saya kebetulan di industri manufaktur, kami mau jalanin menuju ke industri 4.0. Kalau dari ya 4.0, kalau dari manajemen sih support, karena memang manajemen sendiri kebetulan kalau tadi dibilang go with the winner, kebetulan atasan saya langsung dan atasannya lagi itu support untuk hal ini, karena mereka juga menyadari sudah apalagi terutama sejak pandemi ya, setelah pandemi yang jadinya full WFH, yang mereka pikir tadinya kerja itu harusnya di kantor, datang ke kantor pakai komputer gitu ya, ternyata bisa sekarang dilakukan di mana aja. Meeting yang tadinya harusnya ketemu sekarang udah nggak perlu ketemu, bisa di mana aja. Nah, oleh karena itu berangkat dari situ mereka sudah mulai timbul istilahnya pergeseran bahwa ternyata memang perlu nih teknologi untuk mengembangkan bisnis. Nah, pertanyaan saya, manajemen saya ini udah support nih. Oke, mereka bersedia untuk proyek industri 4.0 yang kita mau jalanin. Nah, cuma saya pengalaman sebagai IT, sebelum proyek ini kan kita pasti pernah ngerjain proyek-proyek yang lain ya, proyek-proyek kecil gitu ya, yang untuk kalau di manufaktur untuk mungkin masing-masing departemen. Nah, tapi problemnya itu kebanyakan pendekatannya tuh terlalu lebih ke arah teknis ya. Pendekatannya tuh instalasi software, instalasi hardware, konfigurasi, training, jalan. Nah, yang kayak gitu-gitu justru malahan lama banget jalannya. Untuk bisa orang-orangnya atau usernya itu bisa fasih menggunakan, kesadaran menggunakannya, mau kesadaran untuk berubahnya. Karena kalau secara
teori sih kalau kita training di awal ya atau perkenalan dulu introduction kenapa kita mau jalanin project ini, mereka terlihat seperti antusias bahwa oh iya bagus ya, oh iya kerjaan saya kita dikasih tahu apa yang bakal berubah, kerjaan kamu yang tadinya ngerjainnya 2 jam sekarang bisa cuma 15 menit. Tapi setelah implementasi kebanyakan mereka tetap terlalu nyaman sih dengan cara mereka yang lama, sehingga kesannya nanti jadi berubah tuh kesannya kok manajemen udah investasi tapi kok nggak ada hasilnya ya gitu. Gitu sih Mas. Sebenarnya layaknya semua transformasi itu selalu pilarnya kan 3 ya, people, process, tools. Gitu. Jadi hampir semua transformasi itu seperti itu, Agile pun juga sama gitu. Selalu people, process, tools. Orangnya, prosesnya apa, tools biasanya belakangan gitu. Tools nggak belakangan, tapi it's part of it gitu. Sometimes yang jauh lebih penting sebenarnya the first two ya, people and process gitu. Yang lebih penting lagi apa? People gitu. Nah, ini saya mungkin sharing sedikit. Saya bergerak di Agile juga ada lumayan lama ya, 7-8 tahun lah gitu ya. Dan Agile itu sangat mengembrace people, emphasize with people, gitu, bahwa agility itu perubahan atau transformasi ya. Saya ngomong pakai bahasa umum aja deh. Transformasi itu hanya bisa berubah kalau orangnya berubah. Kalau di luar negeri, Indonesia ini unik. Kenapa? Karena kita didesain seperti ini, Mas. Bayangin kita dari kecil gitu ya. Kayak saya lah ya, saya ngomong diri saya sendiri gitu. Kita tuh sekolah didesain untuk menjadi doers di Indonesia gitu. Most of school di Indonesia mendesain kita untuk menjadi doers. Termasuk saya sendiri sebenarnya gitu. Kita bayangin kita dari mulai sekolah, kalau teman-teman ingat gitu ya, mungkin saya nggak tahu sekarang ada atau enggak, kalau kerjaan ujian itu kan pasti ada pilihan ganda, gitu, isian sama esai. Pilihan ganda tuh bisa 20-30 soal. Artinya apa? Jawaban lo kalau nggak salah, kalau cuma 2, antara benar atau salah. Yes, pilihan ganda itu kan yang benar-benar cuma pilihlah jawabannya yang paling benar. Gitu. Kemudian ada isian. Kalau isiannya salah, ya salah. Gitu. Baru terakhir esai. Esai itu kan lebih gimana kita mengartikulasi pikiran kita. Sebenarnya isian esai itu yang dicari itu adalah pola pikir kita. Gitu. Tapi kita lebih banyak di embrace-nya yang benar atau salah. Gitu. Karena kita desain seperti itu, akhirnya apa? Kebawa sampai sekarang, sampai orang-orang itu gede pun kebawa. Itu bahwa I'm just doing my job gitu, let's say. Gitu. Jadi kita terbiasa berada di situasi itu. Jadi most Indonesian people umumnya terbentuk seperti itu. Jadi saya nggak pernah nyalahin kalau kenapa perubahan itu agak susah terjadi when we talk about people. Saya nggak nyalahin karena itu defaultnya kita. Tapi pertanyaannya, masa kita nyerah sih? Enggak kan? Gitu. Enggak. Yang kedua ada apa? Proses. Gitu. Saya tipikal orang, seorang agile coach, justru saya lebih mengemphasize proses. And then the second people. Kalau untuk kondisi di negara kita, kenapa? Kita ketika ngomong perubahan, pasti kita ujung-ujungnya ngomong tentang culture, benar nggak? Kita pasti ngomong tentang budaya kerja, culture, company culture. Sekarang perusahaan ngomong culture. Tapi kalau kita ingat culture itu apa sih gitu? Culture itu atau bahasa Indonesia budaya ya. Culture terbentuk karena apa? Karena sebuah behavior yang dijalankan secara terus-menerus. Benar nggak? Ya. Itu kan namanya budaya kan. Budaya buang sampah pada tempatnya itu kan nggak bisa. Yuk kita menjadi negara yang buang sampah pada tempatnya. Coba sekarang masih aja orang nyampah di mana-mana. Tapi kalau itu udah menjadi kebiasaan dari kecil, ibaratnya kita buang sampah sembarang sedikit di tangan kita dipukul, caranya memang a little bit hard gitu, but it will be a culture. Gitu. Jadi budaya itu sesuatu yang udah menjadi DNA. Nah, DNA itu bisa terjadi kalau misalnya sebuah behavior yang berjalan secara terus-menerus. Saya lebih embrace yang namanya proses change dulu. Proses change itu harus diikat dengan yang namanya mungkin OKR kita, mungkin KPI kita, dan segala macam. Oh, tapi nanti banyak orang yang nolak. Of course, masih banyak yang nolak. Akhirnya kita ngomongin seleksi alam kan, jatuh-jatuhnya. Yeah. You in or you out. That's the risk gitu. That's the risk yang leaders mau take nggak? Either mereka akan in atau out. Saya ada organisasi saya pernah bekerja seperti itu modelnya. Gitu. Jadi
gue nggak bisa bergerak lebih jauh kalau lu masih begitu cara pikirnya. Ya udah gue bikinin prosesnya aja, you follow or not. Jadi mungkin teman-teman sini pikir, loh bukannya agile itu harus meng-empower ya? Bukannya transformation kita mau perubahan harus meng-empower people? Yes, if you are mature enough. Oh, bukannya kita harus self organize ya? Kan sering kan dengar kata-kata begitu ya. Kita kan harus self organize begitu. Iya, if you mature enough. Oke. Gue sama anak gue juga, ya masa umur masih remaja gue biarin? Enggak. Oh, berarti nggak percaya dong sama anak. Percaya, but you not mature enough. Gitu. Gimana cara bikin mature? You make it mature. Lu bikin itu jadi mature. Gitu. Makanya proses is important. Saya agak sedikit kontradiktif sama most agile coaches atau scrum master gitu, karena saya lebih emphasize justru ada di proses. People will follow. Karena itu yang terjadi di negara. Itulah kenapa mungkin salah satunya agak susah sih, gue udah agile, gue udah begini nggak jalan-jalan, orangnya nggak berubah. Gitu. Ya udah, then you have to go with the process, and then technology will come. Jadi kalau misalnya itu bisa di emphasize ya, Mas, di company, make the right process gitu. Prosesnya harus berubah. Kalau di manufaktur itu kan nggak salah belajarnya lebih lean ya, pakai konsep lean ya kalau nggak salah. Iya, betul. Value stream gitu kan, itu sebenarnya malah udah duluan tuh jalan kayak begitu kan, bikin pakai value stream, the same konsep gitu. Di dalam lean itu kan kita harus ada yang namanya waste kan ya, atau muda kalau bahasa Jepangnya kan gitu. Iya. Jadi ada 9 types of waste kalau nggak salah, saya lupa gitu ya. Iya. Ya itu yang disingkirin. Dan kalau untuk nyingkirin waste itu kadang people don't want to check, you make the process gitu. You in or you out. Karena saya caranya, but that's how it works di negara kita. Oke. Saya nggak ngomong general ya, tapi rata-rata karena ini adalah tingkat, ya mudah-mudahan di masa depan anak-anak kita udah lebih pinter gitu ya, dan mereka sekolah mungkin udah banyak berubah, mungkin ya gitu. Jadi cara berpikirnya beda. Ingat ya, agility, transformation, Scrum itu berasal semua dari Barat. Yang orang-orangnya juga beda cara berpikir sama kita. Oh, I see. Itulah kenapa di Jepang itu is not easy loh implement Scrum. Sekarang banyak Scrum Master atau Scrum Trainer itu lari ke Jepang untuk mensosialisasikan itu. Karena Jepang itu punya budaya sangat beda sama kita. Beda sama orang Barat. So start always with process. Mungkin Mas denger, enggak lah, we always start with people. Rubah cara orang people. Iya, udah coba aja. Kalau saya selalu ngomong, ya udah coba aja, nggak apa-apa. Ajarin saya kalau misalnya bisa. Kita harus coaching one-on-one. Not everybody love coach. Ya udah, kalau gitu gue mentoring, gue kasih direction. You do it or you not. But this is for greater good. Gitu. So, sedikit radikal, tapi buat saya pengalaman ini based on my experience ya. It works doing like that. Oke, thank you Mas Angga. Ya. Dapat insight-nya. Thank you. Ya. Oke, thank you Mas Regi atas pertanyaannya. Ada lagi nih Mas dari chat nih Mas dari Pak Daniel Irawan. Share pengalaman dong ketika all of your idea itu went stuck. Terus how do you get fresh for new perspective? Pernah ada pengalaman nggak? Gitu. Ya pasti ada lah ya. Ntar dulu, saya lagi inget dulu yang mana. Gimana ketika ide lagi stuck, terus kita get fresh new perspective. Ini Mas Daniel product owner atau apa nih? Kalau boleh di-share? Ya, background saya itu business development lah kira-kira. Jadi need to get new ideas, business ideas. Tadi contohnya kayak Daniel Ek atau ya something kayak mirip-mirip kayak gitulah, terobosan-terobosan baru untuk new revenue stream kurang lebih. Make a new revenue stream. Oke. Kalau boleh tahu Mas Daniel bekerja di bidang apa ya? Saya sih kebanyakan involve-nya di infrastruktur lah ya, kurang lebih gitu. Okay. Sometimes gini ya. Kalau misalnya saya bilang oke, banyak baca, banyak itu, ya itu pasti udah dilakuin lah ya Mas Daniel. Nggak mungkin untuk mencari ide-ide baru pasti baca juga hal-hal yang lain gitu. Kalau saya dulu pernah ngalamin seperti itu, saya step down. Artinya gini, bukan arti saya resign atau apa ya gitu. Jadi ada kalanya gitu ya, ketika kita mengimplementasi sesuatu gitu ya, the some ideas kita implement, kayaknya enough is enough gitu.
Kalau dari pengalaman saya ya gitu. Mungkin saya juga bukan orang yang sangat segitu visionernya sampai harus saya bisa berpikir sejauh itu. Saya juga bukan orang seperti itu, Mas Daniel, jujur aja. Saya bukan orang yang kira-kira 10 tahun, 20 tahun lagi akan kayak gimana. Oh, ini mau bikin, saya nggak segitunya gitu. Tapi when we implement some ideas gitu ya, sometimes enough is enough gitu. Gimana sih caranya buat dapetin fresh idea? Sometimes mungkin juga bukan dari kita sih, Mas ya. Mungkin bisa jadi dari tim sendiri, kita gather ide, kita information. Salah satu yang cara yang paling umum dan paling saya nggak bilang mudah adalah getting feedback untuk apa yang udah kita lakuin sekarang. Contoh gini, kita udah ngelakuin sesuatu nih, misalnya Mas Daniel udah mengimplement sesuatu gitu ya, idenya udah diimplement. Udah gitu kita mau nyari revenue stream baru gitu ya, kita ngomong revenue stream baru. Mungkin pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih salah dengan revenue stream sekarang? Ini contohnya gitu ya. Apa sih yang salah dengan revenue stream sekarang gitu? Oh, ternyata memang nggak ada yang salah. Kita cuma bikin something new again gitu. Oke, gimana kalau kita bikin form FGD lah gitu. Ini ngide-ngide aja ya Mas ya gitu. Saya ngomong berasumsi aja lah gitu. Oke, kita bikin forum group discussion deh. Gather dari customer kita apa sih yang mereka pengen cari gitu. Mereka pengennya apa sih? Mappingin coba semua feedback itu. Kita bikin customer journey gitu. Mungkin kalau bisa belajar deh teman-teman sama teman-teman Ekipa tuh kalau mau ngomong customer journey itu ada tekniknya kan gitu ya. Atau kita bikin design thinking. Pernah jalanin design thinking Mas atau design sprint gitu? Itu ada itu. Ya, Ya, beberapa, itu salah satu teknik kan sebenarnya untuk getting your idea. Oke, gimana cara dapetin design thinking? Oh, ya harus undang sama banyak orang. Dari sana design thinking nggak bisa sendirian. Jadi depends ya, kalau untuk bikin saham digital sesuatu yang memang udah fix itu mungkin desain sprint bisa dilakuin karena itu cuma 4 atau 5 hari. Tapi kalau desain thinking kan lebih panjang ya. Bisa 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Bisa 3 bulan sih untuk dapetin benar-benar prototipe itu keluar untuk bisa jadi mungkin baru prototipe tuh ya, belum MVP loh, masih prototipe itu. Bisa dites sampai akhirnya kita bisa bikin MVP-nya. Jadi mungkin bisa pakai teknik-teknik kayak gitu kali Mas ya. Karena ketika ide itu udah stuck, kita udah harus cari mungkin bukan ide lain tapi harus cari kita menggunakan teknik salah satu teknik inovasi lah. Ada customer journey mapping, ada design thinking, ada design sprint. Yang paling simpel ya forum group discussion. Jadi mungkin itu yang dulu pernah saya lakuin ya Mas ya. Gimana kira-kira? Ya memang nggak mudah sih, tapi Iya pasti. ujung-ujungnya sih butuh waktu. Cuma kadang-kadang kan shareholder suka nggak sabar gitu. Nah, that's the point. Nah, ini juga salah satu sih ini buat teman-teman ya. Transformasi itu tuh nggak bisa dilihat dalam waktu 1-2 bulan sebenarnya. Itu long journey. Saya sekarang lagi pegang sebuah traps yang bahkan kita udah state aim-nya itu adalah the next 5 years. The main outcome-nya itu baru akan kelihatan the next 5 years. Tapi gimana caranya dalam tiap iterasi yang kita bikin itu ada something kita bisa deliver untuk menuju ke outcome yang gedean tadi gitu. Nah, kalau misal tadi Mas bilang, oh iya nih stakeholder gue nggak pengennya buru-buru dan segala macam. Nah, coba cari winner-nya Mas. Mungkin belum ketemu winner-nya. Karena ketika kita bisa dapetin stakeholder yang bisa yang paham gitu ya bahwa perubahan itu nggak akan terjadi dalam waktu cepat dan ada kemungkinan gagal, nah itu kita udah dapat tuh winner itu. Gitu. Mudah-mudahan si winner itu bisa mengemphasize teman-teman stakeholder yang lain. Gitu. Itu bikin kerja kita kan. Gitu kira-kira Mas. Ya. Thank you Mas. Oke, thank you Mas Daniel untuk pertanyaannya dan juga Mas Angga sudah jawab. Oke, I think it's very insightful ya apa yang ditanyakan oleh Mas Daniel dan juga Mas Regi tadi. Oke, mungkin rekan-rekan di sini kita masih ada waktu kurang lebih 18 menit, mungkin 10 menit ya kita akan closing juga. Ada nggak lagi yang mau bertanya mungkin atau mau sharing? Yes, Mas Ardi. Halo Mas Angga. Yuk di. Yes, nambahin tadi dengan Mas Daniel ya. Kebetulan saya juga lagi handle bisnis gitu ya. Artinya kita sebut sebenarnya ada value stream gitu ya. Jadi memang nggak bisa kita selaku
istilahnya business owner gitu ya ataupun product owner itu kita berjalan sendiri gitu. Jadi sometimes tadi Mas Angga bilang intinya itu adalah collaboration gitu ya. Dari collaboration mau design thinking, design sprint dan sebagainya, whatever it is, coba dijalankan dulu sih. Karena sometimes getting perspectives is helpful for us gitu loh, bahwa setelah itu kan kita yang decide juga, kita decide apa yang mau kita lakukan gitu. Kalau hanya sekedar kita berpikir sendiri, dari pengalaman saya ujung-ujungnya mandek gitu. Satu mandek, kedua ketika kita wah pede banget nih bakal launch, bakal hebat idenya, gila kita pitching, jeger, habis kita saat itu juga gitu. Artinya apa? Kita nggak bisa berpikir, bukan nggak bisa berpikir. Kekurangan kita adalah kita nggak bisa meliput 360 derajat gitu ya. Jadi collaboration di Agile itu memang menjadi senjata utama gitu ya. Tadi shareholder nggak sabaran, artinya kolaborasi nggak harus dengan customer, nggak dengan tim, tapi juga dengan shareholder gitu. Artinya kolaborasi bahwa nggak bisa loh, jadi Mas Angga bilang seminggu itu udah selesai dan sebagainya gitu. Yang paling penting adalah komitmen juga, triple C gitu ya, collaboration, komitmen, juga komunikasi gitu ya, itu yang paling penting. Dan terakhir sih sebenarnya itu juga sangat penting adalah data insight sih gitu. Dari data yang kita punya itu kira-kira bisa nggak sih merefleks sesuatu nggak sih, it's a stage, maksudnya apakah ini sebuah fase gitu ya atau bagaimana gitu. Karena dari data semuanya itu akan lebih kelihatan lagi gitu, kira-kira apa nih behavior mungkin customer-nya gitu ya, demand-nya, supply-nya dan sebagainya, itu akan kelihatan dari data itu semua sih. Ternyata dari berdasarkan data, research market dan sebagainya, memang produk kita tidak dibutuhkan, kurang diminati dan sebagainya. Nah, which is itu kan salah satu kita berkolaborasi secara tidak langsung dengan customer gitu loh. Kalau kolaborasi langsung kan artinya kita menanyakan apa sih pemikiran Anda tentang produk ini dan sebagainya gitu kan. Jadi lebih by data ternyata kurang diminati. Jadi data itu juga jadi salah satu hal yang esensial sih ya dalam kita getting new perspective, karena data can explain everything gitu. Itu aja sih mungkin dari saya untuk menambahkan. Oke. Thank you Mas Hardi sudah menambahkan. Ada lagi rekan-rekan yang mau menambahkan mungkin atau mau bertanya? Halo Mas, saya boleh tanya? Oke, boleh. Oke. Jadi kalau di perusahaan tempat saya bekerja itu sekarang saya kan posisinya sebagai analis. Nah, terus dari BOD dan dari manajer minta ke saya kalau kita akan ada pembentukan divisi baru. Nah, yaitu Research and Development. Nah, tapi kebutuhan Research and Development ini setelah saya coba cari gitu ya, secara umum fungsi dan tujuan dari divisi itu, khususnya di teknologi, itu berbeda dengan di R&D di tempat lain kan pada umumnya. Nah, akhirnya ide-ide atau transformasi-transformasi itu di saya mungkin agak kebalik ya, kalau di penjelasan tadi mungkin orang yang butuh transformasi kemudian butuh trust dari BOD dan lain-lain. Kalau saya karena datangnya dari BOD dan dari manajer, malah saya yang kayak ini oke nggak ya gitu R&D diterapkan, karena saya butuh tahu juga nih sebenarnya purpose R&D ini. Kalau saya lihat yang secara umum tuh biasanya R&D kan untuk long term ya. Jadi kalau untuk kebutuhan short term tuh kita bisa enhance stripe-nya aja gitu, enhance developer-nya aja, jadi nggak butuh pembentukan divisi baru. Nah, kira-kira kalau sikapnya seperti itu tuh untuk shift your thinking itu gimana, Mas? Nah, thank you nih pertanyaannya. Sebenarnya tadi kalau dibilang bahwa oke, ini transformasinya datangnya dari BOD atau dari manajer gitu ya. Sebenarnya bisa dibilang semua organisasi juga begitu, pasti perubahan datangnya dari atas gitu, tapi belum tentu dia really understand gitu sebenarnya apa yang mau dia lakuin gitu. Dan again,
ketika kita ngomong transformasi, mau bikin sesuatu yang baru gitu, itu bahkan pengalaman saya juga nggak semua orang-orang bicara tentang transformasi, bahkan di managerial level itu sebenarnya ngerti sebenarnya apa sih mau ditransform gitu. Sebenarnya kembali lagi kepada goal-nya. Transformasi itu kan sebuah jalan untuk mencapai sebuah goal tertentu ya, Mas Mardiansyah ya gitu. Sebenarnya apa sih yang mau dicari gitu? Objektifnya apa? OKR-nya apa? Ini udah mulai nyerempet ke OKR nih, objective and key result gitu. Bisa belajar juga tuh sama teman-teman Ekipa OKR. Tapi di tempat saya yang sekarang lagi terjadi, setiap ada inisiatif to make something new, kita selalu berangkat dari namanya OKR. Pasti kita akan bikin objective and key result dulu. Dan kita bikin OKR itu bisa lama, bisa seminggu, 2 mingguan, intens, seharian, workshop-nya 3 hari, back and forth-nya itu bisa bahkan bisa setiap hari juga gitu. Kita pulang mau. Kita lihat objektifnya itu apa. Karena bikin sesuatu tanpa objektif yang clear atau jelas gitu ya, itu nggak akan jadi itu ntar nggak akan jadi apa-apa sebenarnya. Kayak contoh, mungkin saya nggak terlalu tahu the real konteks inside the company dari Mas Mardiansyah ya, tapi kalau misalnya saya based on itu gitu, oke kita mau bikin R&D gitu. R&D itu kan sangat luas, seluas-luasnya gitu. Sebenarnya yang mau di research itu apa? Kenapa perlu ada research gitu? Aim-nya apa? Benar seperti kata Mas Mardiansyah tadi gitu. Kalau cuma riset kecil-kecil kita bisa enhance aja gitu dari traps yang udah ada kan sebenarnya kayak gitu. Tapi kenapa harus ada spesifik R&D gitu? Dan let's challenge the OKR, Mas Mardiansyah gitu. Saya nggak tahu seperti apa di organisasinya, tapi yuk coba kita bikin objektifnya. Karena tanpa objektif, apalagi kita ngomongin R&D ya. Kalau objektifnya nggak clear tuh akan abstrak banget ujung-ujungnya. Gitu. Jangan sampai di beberapa company ada divisi R&D tapi jadinya ya abstrak gitu, nggak jelas ngapain. Anyway, it exist loh, itu ada loh. Dan saya tahu persis company-nya apa. Gitu, sebuah company besar. Ada R&D, tapi orang-orang malah nyebutnya, ya lo kalau misalnya udah nggak disukai sama bos lo, pasti ditaruh di R&D. Kan sayang ya, padahal namanya research and development, harusnya make something gitu, tapi objektifnya nggak jelas gitu. Kebetulan, ini kebetulan banget nih, Mas Mardiansyah cerita soal ini, karena kebetulan Tribes yang saya lagi bikin itu adalah to build a new business. Jadi saya lagi handle satu Tribes untuk build a new business, di mana salah satunya adalah research, tapi bukan dalam dunia IT ya, ini dalam dunia kebetulan di area company yang saya kerja sekarang gitu ya, salah satu area bisnis ya, salah satu core bisnisnya gitu. Kita bikin salah satu squad research namanya gitu, isinya cuma 5-6 orang. Nah, ketika itu dibikin, waktu itu kita bahkan bikin OKR-nya berbarengan dengan CEO. Berbarengan sama CEO gitu. Makanya tadi saya bilang kebetulan di company saya winner-nya ya CEO kita sendiri gitu. Dia oke, objektif apa? Saya sebagai agile coach ada saya men-challenge gitu. Ya maksudnya bukan men-challenge dengan keras ya, kalau nggak kan saya nggak digaji ya nanti ya. Tapi kita men-challenge dengan oke Pak, ini apa nih? Nanti objektifnya apa? Apa yang ingin dilihat? Apa yang mau kelihatan dalam 1 tahun ke depan? Selalu ngomongnya kan seperti itu. Kalau dari sisi saya, outcome-nya apa? Visinya apa? Tapi dalam 1 tahun ke depan mau seperti apa? 3 bulan ke depan mau seperti apa? Baru nanti tiba-tiba kelihatan, oh iya, yang tadinya mau bikin begini-begini, oh berarti kita fokus aja di sini. Gitu. Jadi mungkin dari Mas Mardiansyah, oke, si manajemen pengennya bikin research and development, tapi menurut Mas Mardiansyah kayaknya nggak begini deh harusnya, nggak bentuk begini. Oke, coba cari jalan tengahnya. Kita bikin objektifnya dulu deh. Gitu. Kita bikin objektifnya dulu, mau ngapain sih gitu. Ya mungkin udah ada ya gitu. Tapi coba di-explore objektif itu. Bikin OKR itu, kalau orang bikin OKR cuma 1-2 hari selesai, that's not the OKR. Itu bukan OKR. Karena itu nggak akan thorough. Jadi OKR itu perlu brainstorm yang sangat deep, yang sangat dalam. Kalau kita tahu salah satu ininya objektif itu kan shoot to the moon, ya kan? Tapi tangible, bisa dilakuin, ada time bound dan segala macam gitu. Dan itu untuk mencapai sebuah OKR yang kuat itu bisa butuh sometimes it needs time gitu. Jadi coba di breakdown objektifnya itu kenapa harus ada R&D, tapi the main objektifnya itu ngapain gitu. Ya itu lebih challenging ya mungkin Mas Mardiansyah. Bos ngomong bos gua gitu. Tapi that's the only way gitu. Kita coba deep dive-nya yuk. Kita deep dive yuk. Ini apa sih? Oke, kalau ini udah jadi kiri satu mau ngapain. Baru ntar kita bikin deh. Mau namanya R&D, mau apapun itu. Yang penting outcome-nya ini. Oke.
kita udah bersesuaian sih Mas, alhamdulillah ya. Nah yang saya khawatir cuman apakah nanti sikap saya itu nggak shifting gitu untuk perubahan gitu sih khawatirnya. That's ya, makanya kenapa kalau kita bicara tentang shifting itu kan berarti udah masuk ke personal seperti yang tadi kita bahas gitu. Itu udah masuknya ke area personal. Ke area person lah, people. Kita udah ngomongin area people. Makanya tadi ya kalau saya menurut saya gitu, ketika objektif udah ada, proses udah jalan, supposed to be people will come gitu. Tapi apakah itu benar shifting? Saya sendiri juga nggak akan bisa menilai gitu. Bisa jadi orang, gue memang harus jalanin seperti ini gitu. Tapi terus terang ya Mas ya, kalau buat saya ya, sometimes as long the process is good gitu ya, dan ada resultnya, outcome-nya terbentuk nih. Jadi maksudnya outcome-nya itu jadi, and you made it gitu. Kadang-kadang people, ya udahlah kalau lo nggak mau berubah, yang penting lo support gua. Ini bahasa kasarnya ya, maksudnya bahasa kasar saya gitu. Ya udah yang penting jalan gitu. Lo support atau enggak gitu. Ya mungkin kita kalau ngomong di managerial level seperti itu. Kalau misalnya kayak si sedikit cerita, ini simpel aja sebelum closing gitu ya. Kalau kayak Steve Jobs gitu. Emang Steve Jobs orang yang sangat people person? Enggak lah. Orang juga malas kerja. Atau nggak ini sekarang lah, si Elon Musk lah. Si Tesla gitu. Dia malah terang-terangan work from home is bullshit. Dia ngomong terang-terangan it's gonna work gitu. Orang tuh harus duduk bareng sama gua. Gitu. Dan lo jangan ngundang gua meeting sering-sering, kan dia banyak tuh ya artinya seperti itu. Orang banyak yang nggak tahan kerja sama Elon Musk. Orang banyak nggak tahan kerja sama Steve Jobs. But for me, apa yang dilakukan it works untuk organisasinya dia. Ya udah, jadi orang di dalam you come over go. Nah, itu kan yang terjadi sama Twitter bukan? Ketika dia beli, berapa persen orang pada cabut. Ya udah, gue jalanin aja gitu. So, seradikal itu Mas, ketika memang harus perubahan. Ya, mungkin nggak harus kayak Elon Musk ya, cara ngerubah. Tapi Elon itu orang yang sangat percaya sama proses begitu people will come. Jadi orang-orang yang akan kerja sama dia, itu adalah memang orang-orang yang loyal. Gitu. Kita nggak usah lihat jauh-jauh sih Elon Musk atau Steve Jobs, tapi coba ambil aja konsepnya. Jadi kalau tadi Mas Mardian bilang, gue worry nih, susah shifting nih gitu. Ya kita bisa ajarin how to shift mindset gitu. Tapi if your process works, ya jalan aja. Hopefully it will be sustained. Baik Mas Angga, terima kasih. Thank you Mas Mardiansyah dan Mas Angga. Ya, mungkin kita di start dengan challenge ya, challenge objektifnya apa sebagainya. Oke, cool. Thank you Mas Mardiansyah dan juga Mas Angga tadi atas pertanyaan dan jawabannya. Hopefully bisa memberikan insightful juga bagi teman-teman. Oke, karena kita ada time box, I think this discussion is very interesting ya. Mungkin akan ada banyak pertanyaan. Nanti teman-teman bisa langsung direct tanya ke Mas Angga. Link ini tadi sudah saya share atau cari aja Mas ya. Angga Pratama mukanya nggak banyak yang mirip ya. Oke, cool. Thank you teman-teman sudah datang. So di akhir sesi ini saya mau minta feedback untuk teman-teman. Di sini ada feedback dan juga follow us untuk Agile Circle-nya. Jadi hopefully kita akan next session-nya kita bisa juga dapat input kira-kira apa nih yang akan menjadi topik yang teman-teman pengen bawakan ke depannya gitu. Karena tadi ada disinggung juga ya OKR, apalagi nih awal-awal minggu nih. Ini Mas Angga kayaknya lagi ribet-ribetnya nih. Bolak-balik nih. Oke. Dari kita itu aja. Thank you teman-teman sudah datang. Jangan lupa untuk feedback-nya dan join lagi di sesi kita di berikutnya. Thank you semua ya. Thank you Mas Angga. Thank you everyone. Thank you.